Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma hdina wahdi bina waj'al sababan liman ihtada. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam yang di bulan mulia ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Insyaallah nanti disusul dengan sholat tarawih. Semoga Bapak Ibu sekalian ibadah saum kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya, Bapak Ibu sekalian, enggak lama-lama kultumnya banyak, kuliah 7 menit, mudah-mudahan tidak lebih. Kalau lebih, tolong dikasih sinyal, bisik kelewatan ya. Kalau kemarin Ustadz Isa enggak kultum ya Pak ya, mohon Abi mah salit banyak. Ini supaya menambah wawasan kita tentang puasa, supaya pahala puasa kita sempurna Bapak Ibu sekalian gitu. Karena kita ibadah di bulan Ramadan ini, ibadah puasa ini, pengen gak Bapak Ibu dapat pahala? Pasti pengen ya. Gak mungkin gak dapat pahala gitu kan. Cuma dapat hausnya doang, laparnya doang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin, berapa banyak orang yang saum, laisa lahu min siyamihi, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya itu, dari puasanya itu, ilal ju'i wal atas, kecuali lapar dan haus. Bapak Ibu sekalian, rugi gak? Rugi dong gitu kan. Saum tapi teu meunang pahala gitu, malah menang haus na hungkul, kenging lapar na hungkul. Nah, supaya saum kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sekaligus diterima gitu ya. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu. Banyak orang yang saum diterima saumnya tapi pahalanya enggak dikasih sama Allah Bapak Ibu. Kenapa? Karena melakukan 5 hal. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang merusak pahala puasa itu al-kadzib. Apa Bapak? Bohong. Iya. Kalau kita puasa tapi kita masih kebiasaan berbohong gitunya, di bulan sacan Ramadan, dibawa ke Ramadan angger sok bohong kene, nampi berita, nerima suatu berita dilebih-lebihkan atau dikurangi gitu ya, maka udah pahalanya hilang Bapak Ibu sekalian gitu ya. Makanya kalau orang yang senantiasa bohong, nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian ada 3 golongan yang nanti di akhirat akan diseret ke neraka. Mukanya diseret ke neraka, diseret Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, orang yang ahli Al-Quran. Dia senantiasa baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, baca Qurannya bagus, tapi dina hatena teh ada pengen dipuji oleh manusia gitu. Ketika di akhirat nanti, ya Allah, saya teh suka baca Quran, saya pengen kumpul dengan orang-orang yang ahli Quran. Kata Allah, bohong, kamu mah ngaji teh pengen dipuji sama orang lain. Dilemparkan neraka Bapak Ibu, seret. Terus ada juga orang yang sok dermawan, sok masihan gitunya, sok infak ke masjid, haji berkali-kali gitu kan,
Tapi dina hatena teh pengen dibilang orang dermawan. Pas ketika nanti di akhirat pengen berkumpul dengan orang-orang yang suka memberi gitunya. Ya Allah, saya pengen masuk surga, saya teh suka memberi dan sebagainya. Kata Allah, bohong. Kamu mah nginfakan hartanya teh pengen dipuji oleh orang lain, pengen dibilang orang kaya, dermawan, baik hati. Akhirnya semua dilempar ke neraka, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang satu lagi terakhir, orang yang suka jihad di jalan Allah. Dia mati ketika berperang di jalan Allah. Tapi ternyata di dalam hatinya itu ada keinginan pengen dibilang pahlawan. Gitu kan. Pengen dibilang berjasa. Maka kata Allah nanti di akhirat bukan dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid, tapi kata Allah, kamu bohong. Kamu mah pengen dibilang pahlawan. Dilempar ke neraka, Bapak Ibu. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Ini bisa merusak pahala puasa kita, saum kita. Nah, gitu. Yang kedua, gibah. Tahu Bapak Ibu gibah? Membicarakan kejelekan orang lain. Kade nuju Ramadan. Ulah sok ngagosip wae. Bapak Ibunya. Ngagosipkeun tetangga gaduh hutang, tadi bayar-bayar. Eta teh bisa hilang pahalana Bapak Ibu sekalian. Walaupun benar punya utang. Atau ngomongin saudaranya, ih si ieu mah punten misalnya. Hideung, pesek, hirup deh. Ah, kahade. Walaupun itu benar Bapak Ibu sekalian, bisa merusak pahala puasa. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, namimah. Apa itu namimah Bapak Ibu? Ngadu domba. Bukan domba sama domba, diadukeun lain. Manusia sareng manusia, jalma sareng jalma, gitu. Diadukeun. Jadi omongan orang lain disampaikan ke orang lain, niatnya pengen orang lain ini, dua orang ini bertengkar Bapak Ibu sekalian. Nah, kade la yadkhulul jannah nammamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya yang keempat, wal yaminul kadzib, orang yang suka bersumpah palsu. Nah, nusok sumpah palsu kade Bapak Ibu sekalian. Wallahi nage abi tegaduh acis nuju jualan di pasar. Wallahi iya tos pajeng, tos seueur pajengna, padahal tak acan pajeng sama sekali, supaya menarik pelanggan. Mawa nama Allah. Tah kade Bapak Ibu sekalian, bisa merusak pahala gitu. Yang terakhir, memandang dengan syahwat Bapak Ibu. Iya. Misalnya bapak-bapak ibu-ibu ngabuburit. Nah, sabari naik motor, sabari nungguan, meser takjil, ningali gadis jahe janda herang. Ningali Bapak Ibu sekalian, di pelototan, dinikmati. Wah, syahwatna naik, nafsunya naik, hilang pahala puasana Bapak Ibu sekalian. Matakna kade. Nah, ngabuburit. Boleh ngabuburit Bapak Ibu sekalian, cuman jaga pandangan, godul basor. Walaupun Bapak Ibu bukan hanya orang lain, Bapak Ibu memandang ke istri sendiri. Memandang ke istri sendiri dengan syahwat itu bisa merusak pahala puasa. Apalagi udah mendekati istri, wah itu bahaya, lampu merah itu. Gitu, mohon gitu ya. Nah itu hati-hati Bapak Ibu sekalian, gitunya. Nah, gogoda di bulan Ramadan teh eta. Gitu. Jadi puasa teh lain dengan saukur nahan minum, nahan makan, nahan jima, tapi menahan diri dari 5 hal tadi, gitu Bapak Ibu sekalian. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama apa? Dusta, berbohong, kahade nya ditahan, lamun bade cerita disaring-saring heula.
kade ya ditambah mual orang ya cerita. Atau dikurangan ulah. Lamun misalnya orang sok nahan, sok nambahan, sok ngurangan, kajang kena ditahan Bapak Ibu. Lebar bisik pahalana hilang gitu. Leres lamun aya nu nyarios kade Ramadan ulah ngabohong. Betul. Karena bisa merusak pahala puasa. Tapi bukan berarti nanti ketika setelah bulan Ramadan bohong boleh, bukan. Gitu. Justru dengan pendidikan dari bulan Ramadan ini melahirkan orang-orang yang jujur gitu. Nah, bukan berbohong gitunya. Nah, yang pertama hindari kita berbohong. Yang kedua apa Bapak Ibu? Gibah. Apa gibah? Membicarakan kejelekan orang lain, sesama muslim, tetangga sendiri atau adik sendiri, kakak sendiri, walaupun itu benar. Nah, kade. Di Al-Qur'an diancam ke Allah Bapak Ibu, disindir. Di Quran surat Al-Hujurat. Ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu tidak jijik gitu ya memakan daging bangkai saudaramu? Kalau kita ngelihat orang lain makan daging bangkai tikus, jijik gak Bu? Jijik. Makan bangkai daging domba, jijik. Ini makan bangkai daging manusia, tentu jijik. Nah, maka jangan sampai kita gibah gitunya. Yang ketiga, namimah gitunya, ngadu domba orang lain sesama teman. Walaupun niatna heureuy. Kade gitunya. Ditahan heula. Yang keempat Bapak Ibu, sumpah palsu. Nah, wallahi nage demi Allah, ya ceuli. Nabi ka kitu-kitu nah. Nah, eta nu kaopat. Nu kalima, memandang dengan syahwat walaupun itu istri sendiri Bapak Ibu. Ditahan heula. Nuju siang mah engke maghrib. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kita Bapak Ibu sekalian ya Allah jaga gitu ya dari 5 hal tadi gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama menghindari 5 hal tadi supaya pahala saum kita di sisi Allah Subhanahu wa taala utuh gitu ya. Itu saja Bapak Ibu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Singkat saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Kalau misalnya seandainya sudah disampaikan oleh ustadz yang lain, semoga bisa menjadi nasihat, pengingat supaya kita menjaga dari 5 hal tadi. Ya, kita tutup saja dengan membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sholat tarawih.